Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti agenda kita kemarin materi graph dan binary tree sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya kemarin sudah saya berikan tugasnya kemarin sudah saya bahas juga. Deadline tugas sudah ada di e-learning, sudah saya pastikan barusan. Sudah disetkan oleh Bu Betty. Ini saya belum cek deadline-nya, coba saya cek dulu ya. Batas akhir pengumpulan tugas 10 April. Berarti Sabtu. 10 April pukul 11 malam. Nah, ini sudah disetkan oleh Ibu Betty. Jadi masih lama. Tapi agenda kita sekarang, saya mulai dari golongan A dulu ya. Golongan A, saya pilih ini. Mas Ade Bagus Pratama. Ada Mas Ade Bagus Pratama? Ada ya. Siapa? Ingrid, coba. Banyak yang belum bergabung ini ya. Bagaimana ini? Sebentar. Muhammad Akbar. Golongan A banyak yang belum bergabung. Mungkin ada golongan A di sini. Saya cari kok nggak ketemu. Golongan A Jember ya. Wida. Mbak Wida. Ini, Pak. Pak. Dijalankan. Programnya dijalankan. Bentar, Pak. Mungkin ada sedikit, mungkin tipe dari penulisan, Pak. Yang gimana? Soalnya kemarin ngerjakannya malam. Coba di-show. Ini, Pak. Yang dari BKP belum ubah ya. Pak, belum. Soalnya kemarin ngerjakannya pas malam, belum sempat diubah. Ya, ada apa? Bagus. Ini saya bulan ini ya, saya pilih. Karena siswa yang melakukan demonstrasi seperti ini kan nanti ada nilai plusnya, dibandingkan tidak demonstrasi. Maksudnya tidak pilih. Ini kan apa istilahnya ya? Ini paling mudahnya. Artinya
kalian tinggal nyalin aja. Tapi saya memastikan kalian sudah mengerjakan. Mungkin ada yang belum mengerjakan ya. Seperti yang belum bergabung di kelas ini mungkin belum mengerjakan. Ya aman, ketika dipanggil tidak ada orangnya kan belum bergabung, ya aman dia. Oke, sekarang kita ngikutin prosedur di BKPM. Pertama, sudah diketik so, sudah ya. Setelah itu, tambahkan satu node dengan value tertentu. Pilih insert. Tambah misalnya angka berapa ya? Misalnya angka 19. Enter lagi. Sudah di enter, Pak. Iya, tapi enter 2 kali. Nah, baru show. Nah, 19. Bisa kamu jelaskan posisi 19 kan kamu tahu kan ada di mana ya? Nah, kenapa kok bisa di situ? Bisa kamu jelaskan? Itu, Pak. Dia jadi anak dari 12. Kalau karena nilainya kan lebih besar 19, jadi dia di kanan. Tapi nanti kalau di-insert lagi, nilainya ternyata lebih besar dari 19, tapi lebih kecil dari yang sebelah kanan, dia masuknya di sini. Menjelaskannya bukan seperti itu. Menjelaskannya ini juga jadi perhatian ya bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi biar tidak salah pemahaman, menjelaskannya itu dari root, dari akar. Rootnya kan angka 50. Karena yang dimasukkan itu adalah angka 19, karena angka 19 itu lebih kecil daripada root, berarti dia masuk ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, angka berapa? Angka 25. Dia ketemu sama root lain, 25. Dibaca lagi. Karena 19 itu masih lebih kecil daripada 2, maka dia masuk ke sebelah kiri. Ketemu root lain dia. Apa root lainnya? 12. Nah, ini sudah ketemu root yang ketiga di sini. Nah, setelah itu, baru di situ ternyata 19 itu lebih besar daripada 12. Makanya dia pindah ke kanan. Udah terakhir dah. Kenapa berhenti? Karena setelah 12 kan tidak ada root lagi gitu. Gitu ya, Mbak Wida ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cara menjelaskannya kayak gitu. Diruntut dari rootnya. Kalau kamu memasukkan angka 63 misalnya, itu seharusnya ada di sebelah kanan. Coba. Masukkan 63. Nah kan, ada di sebelah kanan. Setelah dia dibandingkan dengan root yang 50 ini, kan 63 lebih besar. Jadi dia pindah ke kanan. Ke kanan dia ketemu sama root lain. Root lainnya itu kan 75. Nah, kemudian dibandingkan ternyata 63 itu lebih kecil daripada 75. Makanya dia dimasukkan di sebelah kiri dari anak dari root 75. Itu cara kerjanya. Mungkin ini sudah lebih memantapkan pemahaman ya, Mbak Wida ya. Iya, Pak. Oke. B sudah ya. Sekarang coba kita yang ke C. Lakukan pencarian pada salah satu lift ya. Ingat Mbak Wida, lift itu apa? Kemarin yang saya jelaskan, lift itu apa? Lift ya tulisannya ya. Left. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi? Jaringan kurang bagus. Oh ya, ya. Tapi sampean bisa lihat BKPM-nya
Sudah buka BKPM? Mbak Wida buka BKPM? Halo Mbak Wida? Iya, Pak. Maaf, BKPM Pak. dibuka? Di sini mendung. Oh, sinyalnya bermasalah ya? Iya, Pak. Macet-macet sinyal. Iya, ini. BKPM-nya sudah dibuka? Belum, Pak. Silakan dibuka. Dibuka, Mbak. BKPM-nya dibuka. Ini masih dibuka. Oh iya, soalnya tidak ada activity. Sudah, Pak. Sudah dibuka ya. Itu lihat di poin tugas yang binary tree itu yang poin C. Lakukan pencarian salah satu leaf pada tree tersebut. Itu ditulisnya juga lift begitu, Pak. Enggak, kamu find. Ini di programnya find. Tidur. Nah, kamu paham kan kemarin yang saya jelaskan, leaf itu berarti angka berapa saja kalau di tree ini? Sedikit paham, tapi sedikit kurang paham juga, Pak. Oke, ini biar lebih paham. Yang dimaksud leaf itu kemarin lupa mungkin ya kamu ya. Jadi leaf itu adalah kalau binary tree itu kita kenal dengan istilah node ya. Kalau di graph kemarin kan vertex. Nah, node yang paling belakang di mana node tersebut tidak memiliki anak. Nah, itu disebut dengan leaf ya. Jadi kalau di sini berarti angka 33, yang paling bawah itu loh. 33 itu bisa, 97 itu bisa, terus 19 itu bisa, terus 43 itu bisa. Cobalah kamu cari yang 33. Nah, itu langsung ketemu. Iya, Pak. Tolong jelaskan proses pencariannya. Proses pencariannya dimulai dari root juga, Pak, yang 50 itu. Iya, betul. Dimulainya dari root, 33 itu kan lebih kecil daripada 50. Dia langsung mengarahnya ke kiri, bertemu dengan root lagi, dan angka 33 itu lebih besar daripada 25. Jadi dia langsung ke kanan, dan bertemu root lagi, 37. Karena 33 itu lebih kecil daripada 37, dia mengarahnya ke kiri, dan bertemu root lagi, angka 30, 33 lebih besar daripada 30, langsung mengarahnya ke kanan. Ya, begitu. Berarti sudah paham ya, Mbak Wida ya. Insya Allah paham. Nah, itu jawaban dari tugas ini, Mbak. Nanti kan bisa sambil menjawab kan. Iya, Pak. Proses yang D ya, proses hapus node pada tree.
Nah, ini ada 3 nih. Pertama, hapus yang live itu, yang tidak memiliki anak. Setelah itu, hapus yang memiliki 1 anak. Habis itu, hapus yang memiliki 2 anak. Nah, sekarang terapkan dulu di programnya. Silakan dikerjakan. Ini kamu hapus 33. Ini kan 33 itu kan tidak memiliki anak ya. Apa? Karena 33 itu tidak memiliki anak, jadi proses penghapusannya cukup sederhana. Jadi ketika dihapus hilang, gitu maksudnya. Oke, sekarang lanjut yang hapus yang memiliki 1 anak. Itu yang 93 itu bisa itu. Ketika yang dihapus 93, otomatis yang 97 naik ke atas. Gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Nah, coba cari sekarang hapus yang memiliki 2 anak. Nah, misalnya angka 37 tuh. Angka 37. Nah, ketika yang dihapus 37, itu yang dia akan memiliki anak 30 sama 43. Itu yang menjadi root pengganti dari 37 itu adalah 43. Yang angkanya lebih besar, Pak. Yang angkanya lebih besar ya. Oke, sudah terjawab berarti ya. Tinggal yang E, 3 jenis operasi, traverse, pre-order, in-order, post-order. Nah, coba itu. Yang ini, Pak, yang in order, post order ini yang saya kemarin belum begitu paham. Nah, makanya biar sekarang lebih paham, coba kita praktekkan. Ketik menunya. Coba pilih 1. Nah, kalau 1 itu kan pre-order ya. Kalau sebentar. Saya sambil buka slide yang kemarin. Kalau pre-order itu root dulu, setelah itu leave sebelah kiri, setelah itu baru yang right. Kalau yang pre-order itu cara kerjanya dari root ke kiri ke kanan. Oh, gitu. Berarti kalau yang pre-order root dulu. Oh, kamu sudah nampilin yang in order ya? Satu-satu, Mbak, satu-satu. Maaf, Pak. Ini. Dilihat saja tadi. Ya, ini kita bahas yang pertama dulu, yang pre-order ya. Kalau kemarin kan teorinya di slide sudah ada. Ini kita coba demonstrasi project-nya. Ini root-nya kan 50 kan, Mbak? Root-nya kan 50. Kan maksudnya yang ada ditampil duluan kan 50, berarti itu root. Setelah itu baru sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu maksudnya dimulai dari 25 ini. 25, kemudian setelah 25 ke kiri lagi, yaitu 12, 19. Ketika yang di kiri ini sudah habis, baru ke kanan, yaitu 43, kemudian 30. Berarti kan sebelah kiri sudah selesai. Kalau sebelah kiri sudah selesai, lanjut ke sebelah kanan, yaitu 75. Setelah 75, ke kiri dulu ya, 63, kemudian setelah itu baru ke kanan, 87, 97. Begitu kalau yang pre-order. Jadi sudah sesuai dengan konsep. Jadi kalau misalnya ada tugas,
tolong buat program binary tree misalnya ya. Kan kita kan sudah punya konsep nih. Nah, ketika program yang kalian buat itu sudah sesuai cara kerjanya, sesuai dengan konsep, itu dikatakan betul, berarti sudah benar. Gitu. Karena kadang meskipun sudah berbentuk tree seperti ini, kadang urutannya nggak sesuai. Bisa kebalik. Yang biasanya pre-order, in-order yang ditampilkan. Nah, kayak gitu. Kalau yang in order itu dari kiri dulu, setelah itu root, baru sebelah kanan. Kalau in order. Berarti kalau di sini ya sebelah kiri dulu kan, berarti di sebelah kiri berarti rootnya kan 12 ini. Karena 12 ini hanya memiliki satu anak dan itu ada di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri tidak ada, otomatis ya dimulai dari 12. 12, kemudian 19. Nah, setelah selesai yang ini kiri baru rootnya. Rootnya mana? 25. Setelah root baru sebelah kanan. Sebelah kanan kan ada root 43 nih. 43 ini kan memiliki aduh. Kok hilang, Mbak? Mbak. Mungkin sinyalnya. Oke ya. Nah, yang in order itu konsepnya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi dari sebelah kiri, setelah itu rootnya, baru yang sebelah kanan. Itu ya cara kerjanya. Kalau belum terhubung, Mbak Wida. Ya sudah, kalau belum terhubung. Ya, ini ya. Jadi kemarin Mbak Wida, mungkin ada beberapa mahasiswa yang lain juga tidak terlalu paham tentang pre-order, in-order, dan post-order. Nah, ini sudah dipraktikkan sama Mbak Wida, yang di project itu, terutama yang pre-order tadi, itu sudah sesuai dengan konsep. Ya, nanti kalian bisa cek lagi yang in order bagaimana ya. Tadi sudah bahas in order tapi keburu tertutup isinya Mbak Wida. Kalau misalnya post order berarti dari kiri dulu, kanan, baru root. Itu bedanya. Nah, ini sekaligus saya ingin menyampaikan informasi. Jadi minggu depan itu kan kita topiknya itu algoritma pengurutan dan algoritma pencarian. Nah, algoritma pencarian itu ada beberapa ya. Ini saya jelaskan dulu soalnya algoritma pencarian itu kan sebagian sudah kita jelaskan di sini. Kan kalian kemarin sudah belajar tentang binary tree. Di situ kan sudah ada fungsi pencariannya kan. Nah, itu saya jelaskan itu bagian dari algoritma pencarian. Jadi nanti saya tidak perlu jelaskan lagi yang menggunakan binary itu, kan sudah dijelaskan. Mungkin ada beberapa pencarian lain yang bisa saya jelaskan seperti linear search misalnya, mungkin itu. Tapi intinya untuk algoritma pencarian tidak akan saya bahas terlalu panjang minggu depan karena kan minggu ini sudah dibahas juga gitu ya. Saya bukan hanya membahas tentang binary tree di sini, tapi saya juga bahas tentang salah satu algoritmanya yaitu pencarian. Itu caranya. Paling minggu depan kita akan fokus membahas tentang
algoritma pengurutan, di mana di situ ada variannya ya, ada bubble sorting, ada insert, ada selection, ada quick ya, ada merge. Banyak ada variannya. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Nah, yang terlebih penting, kemarin teori sudah saya jelaskan, terus hari ini Mbak Wida sebagai mahasiswa yang saya pilih gitu ya, dan kebetulan siap ya, selama di malam ya Mbak Wida itu sudah bisa menjalankan binary tree dan sudah menjelaskan, dan Mbak Wida sendiri bilang kalau sebelumnya belum terlalu paham, sekarang sudah paham, dan saya berharap mahasiswa yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau topik tentang binary tree sudah tidak ada pertanyaan, berarti yang binary tree saya anggap selesai. Gitu. Pak izin bertanya. Silakan. Tadi belum dijelaskan tentang post order, Pak. Yang post order kayaknya. Ya mungkin Mas Adam bisa dibuka di share screen. Tadi kan Mbak Wida. Tapi punya sekarang Mas Adam. Saya enggak pakai yang itu buat sendiri. Yang share screen. Enggak pakai yang mana? Enggak pakai yang kayak PKPN. Jadi nilai input nanti di pre-order, in order sama post ordernya, Pak. Maksudnya belum membuat program seperti yang ada di BKPM, belum? Enggak seperti BKPN. Bentar. Ya cobalah diperlihatkan. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Maaf. Iya terlihat tapi nggak jelas. Ini Pak. Kalau di tempat saya tidak jelas, maksudnya tidak bisa dibaca gitu. Terlalu kecil. Bukan hanya terlalu kecil, tapi apa ya? Nggak fokus gitu loh tulisannya, nggak bisa baca. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Sama, Pak. Sama Pak ya. Berarti nggak tahu kenapa saya. Ini error. Mungkin bisa diganti mahasiswa yang lain. Penjelasannya Mbak Wida tadi bisa dilanjutkan ya. Mungkin Mbak Ayunda mungkin? Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya sudah, kalau ini jelas ini. Post order tadi monggo Mbak Ayunda. Ini Pak, yang post order. Apakah sudah terlihat outputnya? Ya sudah, silakan dijelaskan Mbak Ayunda. Yang post order itu urutannya itu dari live tree, jadi yang bagian kiri, setelah itu, jadi dimulai dari yang paling kiri itu dari 12, kemudian 33, 30, 43, 37, sama 25. Setelah itu, bagian yang sebelah kanan, dimulai dari yang paling bawah ini, dari yang paling kanan, dari 97,
93, 87, 75, setelah itu yang paling akhir yang bagian root, yang paling atas 50. Coba saya tanya ke Mas Adam tadi yang bertanya, apakah sudah jelas Mas Adam? Ya Pak, sudah. Gimana? Sudah. Sudah, yakin? Yakin. Nilai dari kiri ke 12 itu, terus habis itu ke 33, terus 30, 43, 37, nanti yang root yang atas 50 ini terakhir Pak. Gitu. Gini Mas Adam. Iya. Maaf. Ini 12 ini root ya. Iya. 12 ini root. Tapi kan dia tidak memiliki anak. Iya, Berarti Pak. otomatis 12 yang menjadi nilai awal. Iya. Nah, setelah itu kita bahas yang ini, yang 30 ini. 30 ini kan root, dia memiliki satu anak di sini Satu kan, anak. Iya. yaitu 33. Nah, kan sebenarnya idealnya kan kalau post order itu kan dimulai dari kiri. Iya, Yang Pak. kosong ini, dia kan tidak punya anak yang sebelah kiri. Iya. Otomatis angka 33 yang muncul setelah 12. Setelah itu Baik. baru 30. Iya. Itu ya. Nah, setelah itu bahas yang root 37. Jadi bahasnya itu satu-satu, per root ya, per root. Iya, Pak. 37 kan memiliki dua anak, 30 sama 43. Karena post order dari kiri berarti 30, setelah 30 baru 43, baru 37. Nah, setelah itu baru 25. Gitu. Gitu ya cara menjelaskannya. Jangan kemudian 12, 33, 30, 43, 37, 25. Nah, itu bagi yang nggak paham konsepnya tetap nggak paham itu. Iya, Pak. Jadi menjelaskannya dari root, nanti kita lihat apakah root itu punya anak atau tidak, apakah punya anak 1 atau 2, kalau punya anak 1 bagaimana, kalau punya anak 2 dari mana dulu, nah gitu-gitu ya cara menjelaskannya. Sudah paham Mas Adam ya, post order ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayunda, sudah dibantu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Mas Eldiansyah. Kan ini kan terkait materi binary tree ini, Pak. Terus saya tuh kalau sama konsepnya ya sedikit paham, Pak. Tapi kalau misalkan udah masuk ke codingan itu udah beda, Pak. Kayak lebih sulit memahami, Pak, ke codingannya, Pak. Gitu. Yang sulit itu codingannya apa algoritmanya? Kalau algoritma kayak tadi tuh bisa dipahami, Pak, bisa diterima. Cuman kalau ke programnya ini buat nulisnya terus sama fungsi-fungsinya yang lain sama ya pokok codingannya itu bingung gitu loh, Pak, bacanya. Nah, makanya kamu saya tanya, yang saya maksud algoritma itu bukan hanya cara kerjanya, tapi kan ada pseudocode di situ yang sudah saya jelaskan di slide. Nah, pseudocode itu cara kita memahami algoritma biar lebih mudah dalam pengimplementasiannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, masalahnya setiap orang itu kan memiliki kecenderungan yang berbeda ketika kita berbicara bahasa pemrograman. Jadi misal ya, mahasiswa yang bernama Alvin misalnya ya, Alvin Pradana, mungkin dia expertnya di Java. Dia tidak bisa Python misalnya ya. Jadi dia pakai Java. Ada yang nggak bisa Java, tapi dia pintar di Python. Dia bisa pakai Python. Mungkin ada yang menggunakan PHP. Itu beda-beda. Yang terpenting bukan bahasa pemrogramannya, yang penting kita paham algoritma dan procedure-nya itu. Kalau itu sudah paham, baru selanjutnya kita belajar bahasa program apa yang kita bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita biar pinter ya bahasa programan? Ya tentunya kan belajar medianya banyak. Salah satu yang kita pakai tradisional ya, buku lah. Buku-buku yang bisa kita dapatkan di Gramedia, di Togamas atau di mana itu ya. Kalau yang teknologi sekarang kita bisa cari modul-modul yang sudah siap pakai ya. Nah, itu kita bisa ikutin. Kalau modul-modul biasanya tidak sedetail buku biasanya. Kalau modul itu ya seperti BKPM itu,
sudah ada contoh program ya, sudah ada contoh program. Tinggal dipakai, sudah dijelaskan fungsi ini itu, tapi belum paham juga. Mungkin masalahnya di basic-nya. Nah, kalau ingin tahu ilmu basic tentang bahasa pemrograman, saran saya beli buku itu. Begitu Mas Eldiansah, kalau masalahnya di kode di bahasa pemrograman. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang lain bagaimana? Begini ya, pertemuan hari ini karena saya hanya ingin memastikan kalian itu sudah paham tentang konsep yang sudah saya jelaskan kemarin dengan dibantu beberapa mahasiswa ya. Mbak Wida, Mbak Ayunda yang sudah membantu tadi, sehingga teman-teman yang lain pemahamannya lebih mantap. Itu yang terpenting. Nah, selanjutnya silahkan tugasnya dikerjakan. Kalau sudah, langsung dikumpulkan di e-learning ya, beserta di GitHub. Kalau di e-learning itu terakhir tanggal 10, sudah saya cek tadi. Berarti sudah, saya anggap sudah selesai ya materi kita. Sekarang tinggal kalian melakukan praktikum secara mandiri dan hasilnya dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan, tanya lewat grup WhatsApp, tidak apa-apa. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini saya mohon maaf ya, tapi saya coba ini ya. Saya soalnya berada di toko ya, makanya videonya saya matikan. Saya ada di toko nih ya, lihat di belakang saya itu ada apa ya? Ada tas kerudung itu ya, ada di toko istri saya. Jadi alangkah lebih baiknya ini saya matikan begini ya, lebih aman. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oke ya, kalau sudah tidak ada, karena materinya juga sudah selesai, silakan tugas-tugasnya dikerjakan, terutama yang DFS itu. Saya izin mengakhiri kelas ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.